50.000 ini lebih konsisten aja. Manajemen pembukuannya masih kacau lah. Kacau bang, Kalau masih 500 ekor masih gitu. bang, apalagi bawah itu kan. Kecuali nih misalnya memang sambilan kawan nih punya kerjaan pokok lain, nah mungkin bisa. Jadi emang uang pujunya emang nggak disentuh nih bang. Halo gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore. Ini sore-sore kita viewsnya ngambil di luar kandang saja. Kalau di dalam tuh agak panas. Ya, di sini Kita angin sepoi-sepoi. nyari angin yang segar. Masalahnya situasi di kanan kiri ini kan masih ada ini ya, masih banyak kebun. Jadi kita masih agak enak. Hadir di sini guys dengan Bang Fauzan, sekaligus kita yang ngobrol-ngobrol di luar kandang saya hari ini. Untuk besok-besok juga ya kita mungkin bisa ke kandang-kandang kawan biar supaya kita lebih apa ya, kita menemukan ritme terbaru dalam ternak puyuh. Kalau kita ke kandang kawan itu pasti kita ketemu situasi berbeda, pengalaman berbeda, dampaknya berbeda kan gitu. Sebenarnya banyak kawan-kawan itu yang berpengalaman juga, ada yang tadinya ternak tutup sekarang ngebom lagi. Nah, itu ceritanya si Joko itu kan kayak gitu. Dulu kan ternak sudah agak lumayan banyak. Nah, sekarang malah ngebom lagi. Dulu pernah vakum. Pernah berhenti sejenak terus tidak taunya ini kok tiba-tiba kok langsung naik ke atas gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang perlu kita kaji. Ada apa dengan ternak puyuh? Begitu dia jalan tiba-tiba dia turun. Tapi begitu dia bangkit, pukulannya enggak karu-karuan gitu loh. Malah dia itu kemarin mau ternak berapa rencananya? Yang sekarang 6.000. 6.000. Nah, 6.000 guys. 6.000 itu kalau bagi saya ya populasinya ya sudah agak lumayan besar gitu. Sudah sangat nyaman, Bang. Nah, mungkin di sini banyak pertanyaan dari kawan-kawan. Banyak sekali yang tanya, "Pak, kalau kita mau ketemu hasil itu di ternak puyuh, khususnya untuk petelur loh ini." Bukan untuk pembibitan. Kalau pembibitan kita punya indukan 500 itu sudah besar. Hengkang sudah. Besar, sudah hengkang gitu loh. Kalau untuk petelur mungkin kawan-kawan yang baru mau mulai yang mau mulai ternak, yang mungkin masih ragu dalam ternak puyuh. Nah, itu nanti kita simak ke depannya seperti apa. Saya mau tanya dengan Bang Fauzan. Ketika kita ternak puyuh supaya kita ketemu hasilnya, artinya ketemu hasil yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil. Nah, itu kira-kira kita itu perlu populasi berapa? Coba dijawab. Pertanyaannya, jika ingin menemukan keuntungan hasil, hasil, kita harus ternak berapa? Populasi berapa? Tergantung dulu nih Bang. tergantung pada centelan jendela. Jadi gini. Nah, itu saya bilang tadi, tergantung pada awalnya ya, tergantung kita mulai populasi berapa dulu. Tapi ya saran nih untuk pemula, jangan langsung buru-buru, jangan mendengar cerita kita ataupun jawaban saya di video kali ini malah tergiur langsung pengen populasi banyak nanti. Nah, itu bahaya juga Bang ya. Jadi kalau untuk beternak puyuh ini, untuk mendapatkan hasil yang boleh dibilang itu sudah cukup lumayan. Kalau saya bilang itu angkanya di 1.000 puyuh lah Bang. 1.000 puyuh. 1.000 puyuh itu sudah ketemu ya? Ya, sudah berasa bisa ketemu keuntungan ya. Itu tadi Bang, kalau ya, 100.000 per hari bersih itu rata-rata. Dalam 1.000 puyuh. Tapi kalau di bawah itu, kalau di bawah 1.000 misalkan kayak 500 gitu. Nah, itu gimana tuh coba? Kalau di bawah katakan 500 ya Bang, 500 atau 500 ke bawah. Ya tetap aja ketemu keuntungan Bang. Misal kalau 500 puyuh tadi perkalian sederhananya kan ketemu keuntungan itu di angka Rp50.000 per hari dari telur. Sudah dipotong pakan. Kalau untuk 500 populasi, ya 500 ekor puyuh itu masih ketemu di angka sekitar Rp50.000 per hari. Ya kendalanya gini Bang. Puyuh ini kan ada masa akhir. Nah, nanti kalau 500 inilah terus bertahannya itu tadi yang bilang, uang 50.000 ini kan kita juga ya pengen juga sih untuk nyicip hasil lah gitu kan. Sedangkan tidak terasa nanti puyuh ini akhir. Nah, repot nih kalau mau mulai lagi nanti. Modal tidak ada lagi. Jadi kalau saya kemarin, ya kenapa saya bilang tadi di angka 1.000 baru terasa hasil. Kalau punya 1.000 puyuh itu pendapatan di angka misal Rp100.000 per hari rata-rata. Ini kita sudah bisa bagi dua Bang. 50.000-nya kita nikmati hasil, 50.000-nya ini save untuk
nambah. Nah itu tadi bang, untuk ya masa akhir, untuk persiapan nambah lagi, ya walaupun nih bang masa akhir setahunan nih rata-rata nih, tetapi kan angka kematian kan tentu ada nih, entah 1% per bulan, entah berapa itu pasti ada bang. Jadi kalau kita tidak siap, misal 50.000 nih terus kita tabung aja dan tabung aja, akhir, nah ngeluarkan duit lagi repot. Belum lagi kalau kendalanya misal puyuhnya ini stres, 3 atau 4 hari telurnya nyusut, otomatis beli pakannya pakai uang mana lagi bang. Jadi kalau cuma 500 ekor tadi, ya itu tadi 50.000 ini lebih ke untuk save-nya aja. Manajemen pembukuannya masih kacau lah. Kacau bang. Kalau masih 500 ekor masih bang, apalagi bawah itu kan. Kecuali nih misalnya memang sambilan kawan nih punya kerjaan pokok lain, nah mungkin bisa. Jadi emang uang puyuhnya emang nggak disentuh nih bang, mungkin entah per 1 bulan sekali baru di itu untuk sambilan apa namanya, untuk sambilan mengisi kekosongan, terus hasilnya dikit-dikit bisa untuk bantu dapur lah gitu. Benar. Kalau 500 itu. Cuman kalau kita mau metik hasil, mau kita fokus betul di situ, berarti harus di atas 1000. Ya, kalau untuk menjadikan usaha pokok, itu kalau saya bilang di atas 2000 malah bang. Di atas 2000. Karena kalau 1000 ekor itu masih sambilan. Dan Mak ngomong tadi angkanya 100.000 bersih nih rata-rata nih kalau hitungan sederhana nih kan. Ya 50.000 save, 50.000 untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau zaman sekarang saya bilang res, pas-pasan gitu ya. Ya kebutuhan dapur, kebutuhan jajan anak. Jadi ya kalau 100.000 ini bertahan terus selama setahun, nggak hasil juga, nanti akhir mulai lagi berat lagi. Ketika nanti kita mau nambah ya. Iya. Berarti untuk titik amannya kalau bisa paling dikit itu 1000 lah ya. Ya paling kalau sedikit bisa 1000. Di atas 1000. Kalau gitu. Ingin menjadikan peternak puyuh ini usaha pokok, yang boleh bilang tuh aku nggak mau kerja yang lain lagi, nggak mau nih kerja di perusahaan, dimaki-maki terus sama bos misal gitu kan. Ternak puyuh 2000 ekor baru ketemu nanti bisa dibagi nih, bisa sepertiga misalnya, sepertiganya kita nikmati, sepertiganya tabungan, sepertiganya ya entah dikemanain lah, bisa gitu bang. Ketemu dia, jadi jalan terus usahanya nih. Menarik ini guys. Cuman nanti kita mau perdalam lagi, misalkan telur hari ini kan belum tentu jadi duit hari ini kan gitu ya. Benar. Nah itu nanti kita perdalam lagi di pembukuannya itu harusnya seperti apa. Nah itu nanti kita perdalam di video-video berikutnya. Kalau untuk saat ini masih kita mengangkat, ada pilihan di situ. Berarti kalau kita harus hasil dari puyuh itu tadi, kita setidaknya itu pelihara itu 1000 lebih ya. Kalau di bawah 1000 kita masih kacau, apalagi kalau kita ngandeli dari situ, berarti ya enggak ketemu. Ya. Kalau kita masih ngandeli minyak dari situ, rokok dari situ, jajan anak dari situ, kalau kita masih pelihara 500, ya bisa jadi kita nombok untuk beli pakannya gitu loh. Ya, ujung-ujungnya tutup. Nah, ujung-ujungnya tutup. Mau mulai lagi tidak punya modal lagi kan gitu. Begitu akhir ya sebatas itulah gitu loh. Berarti kalau mau ketemu hasil kawan, nah itu di atas 1000. Kalau mau nambah lagi 1000 berarti kan 2000. Ya. Kalau bisa waktunya jangan berbarengan. Ya, jangan berbarengan. Nah, ada jelang berapa bulan baru ngisi lagi. Masalahnya nanti ketika yang pertama nanti akhir kan kita kebingungan juga. Iya, pelanggan pun renggang jadi nanti kan karena telurnya kosong. Ya. Nah, itu guys. Jadi kalau menurut pembicaraan kita ya, berdasarkan analisa pengalaman kita ya, pengalaman itu kan nggak terlalu jauh kita itu. Cuman berdasarkan hari-hari yang kita hadapi lah. Dulu kita juga pernah ternak misalkan berapa 50 ekor di awal. Saya ya. Nah, nggak ketemu. 200, 300 itu hanya untuk eksperimen coba-coba dulu gitu loh. Ya, tapi setelah kita tahu ritmenya, kita coba tambah ternyata di 1000 ke atas nyaman. 1000 ke atas nyaman. Ya, kalau soal itu saya nggak pengalaman guys. Karena apa? Saya belum pernah ada 1000 puyuh itu belum pernah. Karena apa? Saya terlalu ngandeli di indukan, pembibitan gitu loh. Kecuali kalau kawan-kawan yang di Jambi ini kan rata-rata di telur konsumsi semua kan. Apalagi denger ini beritanya kawan yang satu pembibitan mau hengkang dari Jambi mau pindah ke Aceh, ini agak lumayan ketar-ketir juga saya kan. Berarti sekarang bibit repot nih bang. Repot-repotnya macam ini, dengar kabar ternak
kawan mau pindah ke Aceh pula. Nah, tambah saro aku di sini dikejar dengan kawan-kawan bibit nih. Oke guys, mungkin hanya itu. Jadi next kita ke video selanjutnya. Nanti kita perbincangkan masalah apa namanya, dari pembukuannya itu seperti apa sih biar supaya ketemu itu kan. Karena itu tadi saya bilang, petelur hari ini misalkan puyuh telur hari ini kan nggak langsung jadi duit. Mungkin jadi duit bisa 2 hari 3 hari. Nah di situ ada apa kan gitu. Di situ harus apa yang kita lakukan. Pembukuan itu perlu kawan, administrasi kita itu perlu. Karena apa? Kalau kita nggak bisa mengatur administrasi, tutup ujungnya. Oke guys, mungkin hanya itu. Nantikan di video kami, jangan lupa subscribe, like, komen, pokoknya share kemana-mana biar kita sama-sama channel kita bisa berkembang. Oke, mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.